Halo para pecinta film dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan dalam semua hal. Oke sahabat sensasi film, pada video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Pulse Positif yang rilis pada tahun 2021. Nah, agar kalian tidak penasaran seperti apa keseruannya, tanpa banyak omong lagi kayak tetangga saya, mari kita rasakan sensasinya. That Adrian was the most talented surgeon I ever taught. Sepasang pasutri bernama Nopi dan suaminya yang kita sebut saja Bang Yanto mendapati masalah di tengah-tengah bahtera rumah tangga mereka, yang mana sudah hampir 2 tahun lebih mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Di suatu hari, mereka berencana mengadukan keluhannya itu ke teman Yanto yang merupakan seorang dokter spesialis kesuburan gitu. Mereka pun datang ke tempat praktik tersebut dan disambut oleh asistennya yang kita sebut saja Mbak Maya. Kemudian akhirnya mereka dipertemukan dengan sang dokter yang merupakan teman akrab suaminya itu yang kita sebut saja Pak Udin. Yes, it has indeed. Oh, so setelah berbasa-basi, akhirnya mereka pun memulai proses pengujian dan Pak Udin mendapati jika hormon kesuburan milik Mbak Nopi sangatlah rendah. Pak Udin pun akan memberikan sebuah obat untuk membantu meningkatkan kesuburannya itu. Ya, semacam terapi gitu. Mendengar berita menggembirakan itu, nampak Nopi sangat senang dan bahagia. Selain menjadi ibu rumah tangga, Nopi ini juga seorang wanita karir yang bekerja di bidang periklanan. Hari ini temannya yang kita sebut saja bernama Komar menginformasikan kepada Nopi bahwa CEO perusahaannya mengangkat Nopi sebagai manajer di perusahaan itu. Sontak hal itu menambah kebahagiaannya saat ini. Kemudian Nopi pun mulai melakukan terapi pengobatannya. Ada 2 cara untuk mendapatkan keturunan menurut prosedur yang diterapkan oleh Udin, yaitu dengan sistem IUI dan IUF atau semacam bayi tabung gitu. Yang mana dalam kedua cara tersebut Udin lebih menyarankan IUI dalam proses kehamilannya kali ini, yang berarti Bang Udin akan memasukkan gen milik Yanto ke dalam rahim Mbak Nopi. Proses penanaman benih pun selesai dan nampaknya Mbak Nopi sangat bahagia akan hal itu. Tak butuh proses lama bagi sang benih memberikan reaksinya. Hanya dalam hitungan beberapa hari saja Mbak Nopi merasakan mual, lalu setelah itu ia mengkonsultasikannya dengan Dr. Udin. Pak Udin pun memberitahukan bahwa Mbak Nopi positif hamil. Mendengar hal tersebut, mereka pun nampak begitu sangat gembira. Keesokan harinya, ia memberitahukan kehamilannya itu kepada teman sekantornya. Dan tampaknya hal itu juga membuat mereka sangat gembira mendengar kabar baik itu. Cute, that's so sweet. Hey, Chloe, that's what I just said. I literally said that. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, Dr. Udin melihat adanya 3 bayi yang ada di rahim Mbak Nopi, di mana terdapat 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. twin boy. Mendengar kabar di luar dugaan itu membuat Mbak Nopi sempat tercengang dan tak percaya dengan apa yang dialaminya. Dr. Udin juga sempat menyebutkan adanya kemungkinan bayi prematur yang dikandung oleh Mbak Nopi. Namun, Dr. Udin menegaskan kalau ia akan berjuang sebisa mungkin supaya bayi yang dikandungnya dapat dilahirkan dengan keadaan sehat dan normal. Untuk itu, Dr. Udin menyarankan kepada Mbak Nopi untuk menggugurkan salah satu bayinya. Karena jika dilihat dari bentuk, sepertinya salah satu dari bayinya itu memiliki kelainan. Malam harinya, sepasang suami istri itu mendiskusikan hal tersebut. Mbak Nopi pun mengatakan kalau ia sangat menginginkan anak perempuan. Yang dimana hal itu sangat bertolak belakang dengan Yanto yang menginginkan anak laki-laki.
Sesuai dengan saran dokter yang beralasan jikalau bayi laki-laki cenderung lebih kuat imunnya dibandingkan dengan bayi perempuan. Hal itu tentu membuat Mbak Nopi sangat kecewa. Namun hal itu tak berlangsung lama karena pagi harinya Bang Yanto langsung meminta maaf. Dan ia menyetujui jikalau bayi laki-laki yang akan digugurkan dalam proses reproduksinya nanti. Hari demi hari pun berlalu. Dokter Udin menyarankan agar Mbak Nopi bergabung dengan grup ibu-ibu hamil. Dan akhirnya, Nopi pun mengerumpi bareng teman-temannya yang ternyata salah satu temannya yang kita sebut saja Mbak Dewi juga hamil. Mulai dari sinilah keduanya akan berbagi cerita satu sama lain. Pada saat Mbak Nopi menunggu, secara tidak sengaja menemukan sebuah majalah yang bersampulkan Dokter Udin dan salah satu perawat yang menggunakan ilmu terapi alami. Ya, semacam dukun kehamilan gitu. Dan nampaknya hal itu sangat menarik perhatian Mbak Nopi. Tak berselang lama, ia pun dipanggil untuk melakukan reproduksi pada salah satu janin yang ada pada rahim Mbak Nopi. Proses reproduksi yang begitu menegangkan dan dalam pengaruh obat bius yang diberikan Dokter Udin membuat Mbak Nopi terlelap seketika. Dan ia pun bermimpi memiliki seorang gadis perempuan yang memiliki wajah yang sangat menyeramkan. It's time to go, sweetheart. Dari mimpi itu ia beranggapan jika bayi perempuannya telah diapa-apakan oleh Dokter Udin. Namun ia belum menampakkan firasatnya itu. Malam harinya, tiba-tiba Nopi mengalami pendarahan yang cukup hebat. Ia pun langsung berkonsultasi dengan Dokter Udin. Dan Dokter Udin memberikan tanggapan jikalau hal itu normal terjadi ketika selesai proses reproduksi. Mereka pun pulang, namun sepertinya masih ada rasa cemas yang tersirat di benak Mbak Nopi. Mbak Nopi pun menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia juga berhasil memimpin rapat dan telah memberikan gagasan yang terbaik untuk perusahaannya. Ia pun mendapatkan pujian dari sang bos serta rekan-rekan kerjanya. Keesokan harinya, Yanto memberikan hadiah berupa gelang kepada Mbak Nopi. Sesaat Mbak Nopi dibuat bahagia, karena ternyata ada motif lain di balik hadiah tersebut. Yang mana Bang Yanto ingin melakukan ritual pergencotan dengan Mbak Nopi. Dan ya, mau gimana lagi ya kan guys ya? Sikat aja lah anjing. Dan sesaat setelah itu, sebuah suara mencurigakan terdengar dari luar kamar. Ia kemudian menghampiri suara itu yang ternyata terdapat bercak darah pada sebuah laci milik Bang Yanto. Dan dalam laci tersebut, terdapat sebuah brankas berukuran kecil, namun tak sempat membukanya, tiba-tiba Bang Yanto datang menghampirinya. Nah, pagi harinya, Nopi menceritakan apa yang dialaminya kepada Mbak Dewi. Dan ia merasa ada yang tidak beres dengan Dokter Udin yang disinyalir telah bekerja sama dengan suaminya itu. I don't think it's mine. Mbak Dewi pun memberikan tanggapannya bahwa hal tersebut adalah efek hormon dari seseorang yang sedang hamil. Ia pun menyemangati Mbak Nopi agar tegar menjalani proses kehamilan pertamanya itu. Something? Kemudian tampaknya Mbak Nopi tertarik dengan Dr. Grace, orang yang dilihatnya dari majalah Dr. Udin kemarin. Ia pun mendalami setiap kata-kata Grace yang ia dapat dari internet, dan seolah memberikan efek sugesti kepadanya. Bahkan saking tersugesti oleh kata-kata dari Grace, ia sampai tak sadar kalau ia berteriak begitu keras. Dan tiba-tiba sudah ada Bang Yanto di depannya. Ia pun terus nontonin video sensasi film untuk mencari inspirasi hidup. Kemudian, ia berkonsultasi ke Dokter Udin, sekaligus mengembalikan majalah yang ia bawa kemarin. Namun lagi dan lagi, ia mendapati kecurigaan tentang adanya kerjasama antara suaminya dan juga Dokter Udin. Dan hal itu membuat Nopi tampak cemas karenanya. Ditambah lagi, ia sekarang diberhentikan dari jabatannya oleh sang bos akibat ulah dari rekan kerjanya sendiri. Sontak hal itu membuat Mbak Nopi semakin stres dan sangat depresi. Hal itu disadari oleh suaminya yaitu Bang Yanto. No, got it at work the other day. I can't believe we haven't had it yet. I just had to get out of there.
Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk berkonsultasi. Dan Dr. Udin memberikan sebuah obat untuk membantu menangani gejala depresinya itu. Third trimester. Merasa tidak yakin oleh pengobatan yang diberikan oleh Dr. Udin, pada akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke klinik milik Dr. Grace. Your word. Whole thing. Di sana, ia bertemu langsung dengan Dr. Grace, yang memberikan kata-kata yang seolah dari kata-kata itu Nopi tercerahkan. Ya, kayak semacam spiritual gitu. Kemudian, scene berpindah di mana Mbak Nopi saat ini sepertinya mengalami sebuah mimpi yang mana dari mimpinya itu memberikan isyarat kepada Mbak Nopi bahwa memang benar suaminya telah bekerja sama dengan Dr. Udin. Ia yang terbangun dari tidurnya langsung menuju laci yang kemarin sempat ia buka. Dan setelah ia buka dengan kode yang sempat terlintas di mimpinya tadi, Nopi menemukan sebuah fakta yang sangat mencengangkan. Bahwa dalam berangkas tersebut ada sebuah berkas, namun saat ini Mbak Nopi masih belum mengetahui apa maksud dari berkas tersebut. Yang jelas, itu masih ada hubungannya dengan kehamilannya saat ini. Kemudian, Nopi menunjukkan sebuah berkas yang ia temukan itu kepada Mbak Dewi. Melihat ada sesuatu yang berbahaya di sini, Mbak Dewi pun meminta izin untuk membawa berkas itu dan menunjukkannya kepada suaminya. Yang mana suaminya itu adalah seorang pengacara. Mr. Brad. Namun, sampai kasus ini belum terbongkar, untuk saat ini Mbak Dewi menyarankan Nopi untuk bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Mulai saat itu, Nopi berpura-pura di depan suaminya. Bahkan, obat yang diberikan Dr. Udin kepadanya juga tidak ia minum. Ia juga memutuskan untuk berhenti berkonsultasi dengan Dr. Udin dan lebih memilih Grace sebagai pembimbing kehamilannya saat ini. Di saat hari perayaannya, dengan sahabat-sahabatnya itu, Mbak Dewi memberikan sebuah buku yang bersampulkan sebuah gambar anak laki-laki. Dan tentu hal itu membuat Mbak Nopi ketakutan. Dan ia pun menyadari jika Mbak Dewi telah masuk ke program kehamilan Dr. Udin. Sesaat setelah itu, Mbak Nopi merasakan bahwa si bayi akan keluar. Dan ia pun dibawa ke tempat Dr. Grace. Dan ternyata setelah satu dari ketiga bayi yang berhasil dikeluarkan oleh Grace, Mbak Nopi mengalami sebuah pendarahan yang sangat hebat. Dr. Grace pun angkat tangan dan memerintahkan Bang Yanto untuk membawa Mbak Nopi ke UGD karena kondisinya yang sangat darurat. Singkat cerita, kedua bayi tersebut telah dikeluarkan dengan bantuan dokter bersamanya. Namun sayangnya, salah satu bayi harus meninggoy akibat program reproduksi yang telah disepakati oleh Mbak Nopi sendiri. Lahirnya kedua bayi yang tampak sangat sehat itu sepertinya tidak membuat Mbak Nopi bahagia. Ia pun pergi ke tempat Dr. Grace dan di sana ia mendapati jika selama ini Dr. Grace yang terlihat seperti bidan spiritual yang identik dengan hal-hal tradisional dan magic berubah drastis menjadi seorang dokter seperti pada umumnya. Entah itu ilusi akibat stres yang dialaminya atau memang bagian dari rekayasa Dr. Udin, dia yang masih tidak terima dengan apa yang menimpanya, Mbak Nopi pun datang ke tempat praktek Dr. Udin. Dan mendapati sebuah fakta jika memang benar bahwa Bang Yanto telah bekerja sama dengan Dr. Udin. Adrian's joining the practice. Setelah itu, ia juga mendapati sebuah fakta yang lebih mencengangkan. Bahwa Dr. Udin telah menjalankan sebuah program rahasia pengkloningan dirinya sendiri. Yang berarti bayi yang dilahirkan oleh Mbak Nopi merupakan hasil pengkloningan Dr. Udin. Bisa dibilang Dr. Udin telah menanamkan benihnya sendiri kepada rahim setiap pasiennya. You raped Baby. Geram dengan kelakuan Dr. Udin, Mbak Nopi pun ngamuk dan menghajar Dr. Udin dan menghancurkan seluruh gen cloning atau sel benih yang telah ia buat. Ia juga mengambil bayi perempuan yang direproduksinya. Mbak Nopi juga menyingkirkan kedua bayi sehat itu, lebih memilih bayi prematur hasil reproduksi yang dilakukan Dr. Udin. Film pun selesai.
Oke bos, sampai di sini dulu untuk konten kali ini. Dan jangan sungkan-sungkan untuk main-main ke channel kami. Jangan lupa juga untuk terus support channel kami dengan cara like, share, dan subscribe. Karena support dan dukungan dari kalian adalah motivasi dan semangat bagi kami. Dan agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari kami. Terima kasih dan wassalam.